Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang rinitis alergi. Nah, apa sih itu sebelumnya rinitis alergi? Rinitis alergi itu adalah suatu peradangan ya teman-teman, peradangan pada bagian rhino. Rhino itu, hidung, itu yang disebabkan oleh alergi. Nah, oke, kita langsung ke ilmu kedokteran dasarnya. Nah, buat ilmu kedokteran dasarnya, tentu di sini harus diketahui adalah anatomi dari hidung, hidung luar, terbentuk dari tulangnya apa aja dan lain-lain, terus bagian-bagian hidung, dan pedaran-pedaran pada hidung nih biasanya kalau pada mimisan itu bagian mana saja dan inervasi dipersarafi oleh apa saja, dan juga histologi dari hidung itu, regio-regionya. Nah, ini regio-regionya yang paling penting ada regio respiratoria. Dan fisiologi terutama ini fisiologi dari hidung dan respon imunologinya atau sistem imunnya. Kemudian ada parasitologinya, ini terkait dengan etiologi dari penyebabnya yang menyebabkan alergen. Di sini adalah Dermatopagoides pitherinensis. Ini merupakan suatu parasit, teman-teman. Dan morfologinya itu ukurannya kalau yang jantan itu antara 370 sampai 400-an milimeter dan betinnya 300 sampai 300,5. Kakinya itu pada larva 3 pasang, dewasanya 4 pasang. Nah, ini daur hidup dari parasitnya tadi. Yang pertama itu pada fase telur menetas menjadi larva. Dari larva itu menjadi namanya protonemia, dari protonemia jadi tritonemia. Dari tritonemia ini menjadi dewasa bertelur lagi. Dan suhu optimal pada parasit ini yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini etiologinya tadi alergen yang pencetus alergi tadi dari inhalan atau inhalasi dari masuk melalui pernapasan seperti tadi parasit tadi nih, Dermatopagoides pteronissinus dan lain-lain. Dan alergen ingestan atau yang kita telan itu masuk ke saluran cerna berupa makanan-makanan semisal di sini. Dan alergi injek ini pada suntikan-suntikan atau tusukan bersifat invasif. Dan alergen kontak, misalnya kita kontak itu melalui kontak kulit itu juga, dan pada bayi itu dan anak seringnya oleh alergen makanan, teman-teman. Nah, faktor risiko dari rinitis alergi ini itu bisa dari faktor genetik. Jika salah satu atau kedua orang tua alergi, maka risiko alergi akan meningkat. Memiliki riwayat asma, ini juga penderita asma biasanya memiliki risiko rinitis alergi. Dari gender dan usia, setelah dewasa biasanya wanita memiliki risiko lebih tinggi. Dari perokok juga, perokok pasif nih teman-teman, biasanya penderita sering terpapar asap rokok sejak usia kecil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita rinitis alergi. Nah, kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Ini yang pertama itu dari alergen tadi yang mencetuskan alergi. Di sini ditangkap oleh APC atau antigen presenting cell pada tubuh kita dan bergabung dengan HLA kelas 2. Ini yang nanti akan membentuk kompleks suatu peptid yang namanya major histocompatibility complex kelas 2 yang akan dipresentasikan ke T helper. Nah, dari T helper ini dia akan berproliferasi menjadi T helper 1 dan juga T helper 2. Dari T helper ini dia terutama T helper 2 itu menghasilkan interleukin atau sitokin. Ada IL-3, 4, 5, IL-13. IL-3 dan IL-4-nya itu diikat di limfosit B dan limfosit B aktif menghasilkan IgE atau antibodi jadi sensitasi. Dan juga IgE ini berikatan dengan mediator-mediator seperti monosit dan basofil ini, dan sel-sel tadi berdegranulasi menyebabkan mastosit dan bastofil itu mengakibatkan reaksi alergi fase cepat dan reaksi alergi fase lambat sehingga terjadi tadi bersin-bersin, rasa alergi dan lain-lain.
Nah, pada yang fase cepat ini tadi mediatornya adalah histamin dan bradikinin. Ini dari bisa mengakibatkan vasodilatasi dari sinus-sinusoid di hidung, jadi transudasi cairan akan bengkak mukosa di sekitar hidung tadi, sehingga menyebabkan hidungnya tersumbat dan penurunan pasase atau aliran udaranya. Kemudian juga berefek terhadap saraf vidiatus vidians, sehingga menimbulkan efek blesin dan rasa gatal apabila digaruk itu menimbulkan alergi salut. Dan juga berefek pada hipersekresi dari sel goblet, dan ini menyebabkan rinore dan mukosanya pucat, dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Dan pada fase lambat itu sitokin, inflamasi kronik, terjadi remodeling dan hipertrofi dari konka. Nah, pemeriksaan penunjang dari rinitis alergi ini adalah yang pertama, pemeriksaan dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. In vivo alergen dapat dicari dengan tes kulit dan uji provokasi. Terus ada uji intradermal, uji gores, uji tusuk ini untuk uji kulit. Dan uji provokasi ini dilakukan untuk melihat hubungan antara paparan alergen dengan gejala pada berbagai organ. Uji provokasi ada uji provokasi bronkial, provokasi makanan, provokasi sekum, ada imuno-CAP pada diatop infant, berguna untuk mendeteksi IgE pada bayi ini teman-teman sampai usia 2 tahun, dan microarray allergen molecules. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang uji in vitro itu yang pertama ada kadar imunoglobulin E spesifik, antaranya ada RAS, ELISA, dan lain-lain. Terus kadar serum IgE total, hitung eosinofil total, hitung eosinofil sekret. Komplikasi yang dapat ditimbulkan itu yang pertama adalah rhinosinusitis, nasal polyp, disfungsi tuba eustachius, konjungtivitas alergi, hipertrofi adenoid, batuk kronik, laringitis, dan gastroesophageal reflux disease. Penata laksanaannya di sini untuk non farmakologi itu hindari paparan alergen, hindari stres, kelelahan, udara dingin, rutin berolahraga, rutin membersihkan furniture rumah, tidak boleh menggunakan kasur kapuk, selimut berbulu, spray dicuci tiap 2 minggu sekali. Nah, ini algoritma penata laksanaan rinitis alergi menurut WHO. Nah, secara farmakologinya ini kita berikan obat-obatan kortikosteroid ini untuk menurunkan jumlah sel mastoid pada mukosa hidungnya, menghambat pengeluaran protein dari eosinofil, menurunkan aktivitas limfosit, menahan kebocoran plasma. Ini contoh resepnya. Dan secara epidemiologinya di sini seluruh dunia diderita oleh sedikitnya 10-25% populasi. Rinitis alergi lebih sering dijumpai pada kadar anak usia sekolah. Sekitar 80% pasien rinitis alergi mulai timbul gejala sebelum usia 20 tahun. Rhinosinusitis maxillaris merupakan komplikasi yang tersering. Berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup. Meskipun rinitis alergi lebih banyak muncul pada anak yang lebih besar, namun pajanan alergen sudah terjadi sejak dini. 75% rinitis pada anak usia di bawah 6 tahun merupakan rinitis alergi. Anak laki-laki lebih berisiko daripada anak perempuan. Prognosisnya apabila dilakukan penata laksananya dengan baik itu quad vitamnya adbonam dan quad fungsionamnya itu dubiadbonam. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini aja. Kalau yang kurang jelas boleh nanti isi kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Dan please subscribe supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.